Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Media Excel dan Aplikasi. Dan pada video kali ini saya akan memberikan panduan kepada teman-teman semua yang berprofesi sebagai bendaharawan pemerintah, yaitu panduan tentang cara menghitung PPh pasal 21 atas pembayaran gaji dan pembayaran gaji ke-13 yang dibayarkan kepada pegawai negeri sipil secara manual dengan menggunakan Microsoft Excel. Lalu akan saya buktikan hasil penghitungannya di akhir tahun pajak dengan menggunakan aplikasi ISPT PPh pasal 21 DJP. Kemudian akan saya tunjukkan cara menghitung secara otomatis dengan menggunakan aplikasi Excel gaji dan PPh pasal 21 bendaharawan pemerintah hingga terbit slip gaji, laporan rekap gaji bulanan, tahunan, lalu laporan pajak. Kemudian agar teman-teman bendaharawan lebih memahami isi materi ini, saya sediakan juga contoh soal yang akan saya jadikan sebagai dasar penghitungan PPh pasal 21 di video kali ini. Saya buka dulu ya contoh soalnya. Nah, ini adalah contoh soal daftar pembayaran gaji selama setahun ya. Nama Raden, ber-NPWP, PTKP-nya TK 0, lalu gaji Januari sampai dengan Desember yaitu Rp6.500.000 per bulan. Lalu premi dibayar pemberi kerja berupa jam cash per bulannya 10.000, JHT per bulannya 20.000. Lalu ada pembayaran gaji ke-13 yang dibayarkan di bulan Juni ya, sebesar 6.500.000. Lalu JHT dibayar oleh pegawai 10.000 per bulan. Ya. Ini adalah contoh soalnya. Kemudian dari contoh soal ini saya akan jelaskan cara menghitung PPh 21-nya secara manual menggunakan Microsoft Excel. Nah, ini saya buka ya. Inilah contoh penghitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan Microsoft Excel-nya. Sebelum saya lanjut, pertama saya akan jelaskan dahulu bahwa konsep penghitungan PPh pasal 21 ini adalah menggunakan konsep penghitungan PPh 21 berjalan. Konsep ini sangat mudah dan membantu sekali dalam penghitungan PPh pasal 21. Dan yang lebih kerennya, konsep penghitungan ini sudah pasti akan menghasilkan nilai nihil di akhir tahun pajak, meskipun gaji sifatnya berubah-ubah setiap bulannya. Nah, konsep ini bertujuan agar tidak terjadi penghitungan kurang atau lebih bayar di akhir tahun pajak. Nah, meskipun begitu, konsep ini sah ya, dan akan menghasilkan nilai yang sama dengan konsep penghitungan di dalam ISPT PPh pasal 21 DJP. Dan nanti saya akan buktikan ya. Nah, di sini ada penghitungan PPh pasal 21 masa Januarinya. Nah, ini dia. Gaji 6.500.000, iuran premi dibayar pemberi kerja berupa jam cash yaitu 10.000, JHT 20.000, jumlah premi komersil. Nah, jumlah premi komersilnya itu yang secara komersil ya adalah 30.000 dan jumlah premi fiskal 10.000. Kenapa di sini bisa berbeda antara komersil dan fiskal? Nah, teman-teman bisa lihat penjelasannya di video yang linknya saya sertakan di deskripsi video ini. Silakan ya teman-teman lihat videonya agar lebih memahami ya konsep premi komersil dan konsep premi fiskal. Oke, langsung saja. Di sini ada gaji 13 karena belum ada pembayaran ya, maka 0. Lalu di sini ditemukan bruto komersil ya 6.530.000 ya, yang didapatkan dari semua penghasilan ini.
Ya, lalu di sini ada bruto fiskal ya, yang didapatkan dari gaji ditambah iuran premi dibayar pemberi kerja berupa jam cash dan gaji ke-13 ini ya. Jadi ditemukan Rp6.510.000. Nah, di sini ada biaya jabatan sebesar bruto fiskal dikali 5% dengan ketentuan maksimal 500.000 sebulan dan 6 juta setahun. Lalu di sini ada JHT dibayar pegawai ya. Yang dibayar pegawai sebesar 10.000 dan jumlah pengurang 335.500. Nah, ini adalah pengurang ya. Kemudian neto didapatkan dari bruto fiskal dikurangi jumlah pengurang. Ya, dari ini bruto fiskal ya, ingat bruto fiskal dikurangi jumlah pengurang. Lalu di sini ada neto. Netonya disetahunkan atau setahun atau disetahunkan ya. Yaitu berasal dari neto dikurangi gaji ke-13. Artinya dikurangi dengan penghasilan tidak rutin dikali 12/1 plus setelah itu plus gaji ke-13. Maka didapatkan 74.094.000 ya. Kemudian PTKP-nya TK0 54 juta dan PKP berasal dari neto setahun atau disetahunkan dikurangi dengan PTKP. Kemudian nilai PPh pasal 21-nya sebesar Rp1.004.700 ya, didapatkan dari 5% dikali dengan PKP ini. Ya, kenapa 5%? Karena nilai PKP ini masih berada di rate pertama, yaitu rate 0 sampai dengan 50 juta, sehingga dikenakan tarif pasal 17 sebesar 5%. Dan PPh 21 berjalannya, yaitu nilai PPh 21 ini dikali 1/12. Lalu PPh 21 yang sudah dibayar karena ini bulan Januari maka belum ada pembayaran ya, karena di awal tahun ke 0. Lalu PPh 21 bulan ini yaitu PPh 21 berjalan dikurangi dengan PPh 21 yang telah dibayar sehingga menghasilkan nilai Rp83.725. Nah, buatlah penghitungan seperti ini dari mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei ya, sampai ketemu nanti penghitungan penghasilan yang tidak rutinnya ya. Nah, ini langsung saja. Oh iya, sebagai info, kalau misalkan di sini bulan Januari adalah 12/1, maka Februari 12/2, Maret 12/3, April 12/4, begitu seterusnya ya. Kemudian begitu juga dengan PPh 21 berjalan ini. Jadi kalau Januari 1/12, kalau Februari 2/12, Maret 3/12 dan seterusnya. Ya, saya anggap saya telah menghitung seperti ini sampai dengan bulan Mei ya. Nah, lalu di bulan Juninya, di sini ada soal lagi ya kan. Gaji sebesar 6.500.000, jam cash 10.000 ya yang dibayar oleh pemberi kerja. Lalu JHT sebesar 20.000 ya dibayarkan oleh pemberi kerja. Nah, ini hasilnya. Lalu ada pembayaran gaji ke-13 sebesar 6.500.000. Maka ditemukan bruto komersil dan bruto fiskal sebesar ini. Ya. Nah, penghitungannya seperti ini ya. Nah, ini penghitungannya. Penghitungan PPh pasal 21 atas pembayaran gaji dan gaji ke-13 di bulan Juni. Seperti ini. Jadi semua penghasilan dari mulai Januari sampai dengan Juni. Ya, semua penghasilan dari Januari sampai dengan Juni. Ya, dimasukin semua ya, teman-teman. Nah, ini dia. Ini adalah biaya jabatannya, sama ya. Semua sama ya. Di sini kita lihat neto setahun dan disetahunkannya ya. Neto dikurangi gaji ke-13 dikali 12/6. Lalu ditambahkan gaji ke-13. Seperti itu ya. Nah, begitu juga dengan PPh 21 berjalan. Lalu PPh 21 yang sudah dibayar, ini ya. Karena tadi saya sudah anggap
saya telah menghitung PPh 21 dari mulai Januari sampai dengan Mei, ya, maka nilai PPh 21 sebesar 83.725 dikalikan 5 ya. Jadi sebesar ini yang sudah dibayar. Sehingga PPh 21 bulan Juni yang terutang adalah sebesar Rp229.975. Nah, untuk menghitung PPh 21 gaji ke-13-nya, itu PPh 21 hanya gajinya saja ya, tanpa menginput gaji ke-13-nya di sini. Sehingga diketahui PPh pasal 21 atas gajinya saja di bulan Juni sebesar 83.725. Dan PPh 21 atas gaji ke-13-nya, nah seperti ini. Ya. Sehingga diketemukan PPh 21 atas gaji ke-13 yaitu PPh 21 semua penghasilan dikurangi PPh 21 atas gaji saja. Jadi sebesar ini ya, 146.250. Dan selanjutnya ini adalah penghitungan PPh pasal 21 masa Juli. Ya, seperti ini. Ya. Bisa kita lihat di sini neto setahun atau disetahunkannya ya, 12/7. Lalu PPh 21 berjalannya 7/12 ya. Dan PPh 21 bulan Juli sebesar 110.783. Lalu di bulan Agustus ya, bisa diketahui di sini PPh 21 bulan Agustus 110.817. Lalu bulan September 110.800. Lalu bulan Oktober 110.833. Jadi semua penghasilan ya, ingat semua penghasilan tuh dimasukkan semua. Lalu di sini bulan November. Nah, ini dia. Dia akan bertambah terus nih di sini. Gaji bertambah, Jamkes bertambah, JHT bertambah setiap bulannya. Ya. Diketemukannya tuh untuk masa November 110.788 PPh 21-nya. Dan di bulan Desember di akhir tahun pajak ini seperti ini. PPh 21 terutang untuk semua penghasilan di akhir tahun pajak adalah 1.313.450. Dan PPh 21 yang sudah dibayar sampai dengan bulan November atas PPh 21 atas gaji saja 1.056.371 ya. Lalu di sini PPh 21 atas gaji ke-13 bulan Juni 146.250. Jumlah PPh 21 yang dibayar, yang telah dibayar ya, itu 1.202.621 rupiah sampai dengan November. Sehingga diketemukan PPh pasal 21 untuk masa Desember adalah sebesar 110.829. Oke, setelah itu saya akan perlihatkan di 1721A2-nya ya. Nah, ini semua penghasilan ya sampai dengan Desember selama setahun ini. Ya. Nah, di sini PPh 21 terutangnya 1.313.450. Akumulasi PPh yang telah dibayar ya, yang sudah dibayar, akumulasi PPh 21 gaji saja dari Januari sampai dengan November 1.56371. Lalu PPh 21 gaji ke-13 bulan Juni 146.250. PPh 21 masa Desember 110.829, sehingga jumlah PPh 21 yang telah dibayar 1.313.450 dan status PPh 21 kurang atau lebih bayarnya berstatus nihil. Nah, dengan penghitungan seperti ini, walaupun penghasilannya itu berubah-ubah ya setiap bulannya, meskipun ada pembayaran lain-lainnya gitu, di akhir tahun sudah pasti akan menghasilkan nilai nihil, sehingga akan terhindar dari PPh pasal 21 kurang atau lebih bayar pada form 1721A2-nya. Nah, dan selanjutnya dari hasil ini saya akan inputkan di ISPT
PPh pasal 21 DJP. Apakah sama atau tidak ya? Oke, saya akan buka ISPT PPh pasal 21 DJP-nya. Oke, aplikasi ISPT PPh pasal 21 DJP sudah saya buka ya. Saya ganti folder dulu. Saya inputkan database ISPT 21 yang punya saya. Klik OK. Saya pilih DB. Saya input username, password, lalu login. Oke. Saya lihat referensinya dulu ya, pegawai A2. Ya, atas nama Raden sudah ada ya. Sekarang saya pilih SPT, saya buka SPT, masih kosong. Saya pilih SPT lagi, saya buat SPT baru. Saya langsung ke ini aja ya, langsung ke masa Desember. Jadi biar muncul penghitungan PPh pasal 21 setahunnya. Oke, langsung saya buat SPT. Lalu saya pilih SPT, saya buka SPT, Desembernya saya buka. Oke. Nah, selanjutnya saya ke isi SPT. Saya buka daftar bukti potong untuk A2 ini ya. Nah, ini masih kosong, saya masukkan baru. Pilih baru. Kemudian referensinya saya pilih si Raden. Saya pilih. Nah, ini ya. TK0 ya sudah. Kemudian di sini tanggalnya saya ubah dulu ya. Tahun 2021 bulan Januari tanggal 20 misalkan. Masanya itu 01 sampai 12. Nah, setelah itu saya rincian penghasilan. Saya lihat dulu. Gaji setahunnya 78 juta. Kemudian di sini premi fiskal ya. Premi fiskalnya itu 120.000. Di sini saya masukkan di lain-lain deh kayaknya ya. Di sini lain-lain saja. 120 ditambah 6.500 berarti 6.620. 6.620 ya. Saya masukkan di sini tunjangan lain-lain 6.620. Kemudian di sini di HT dibayar pegawainya 120.000. Saya masukkan di sini ya. Ya, kemudian di sini saya lihat penghitungan PPh pasal 21-nya. Nah, ini dia ya, teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat neto 80.269. 80.269 ya. Lalu di sininya ini neto setahun dan disetahunkannya ya, nih 80.269 bisa dilihat ya. Kemudian PTKP 54 dan di sini 54. PKP-nya di sini 26269. Di sini sama 26269. Lalu di sini PPh terutangnya 1.313.450. 1.313.450 ya.
Yang telah dibayar 1.313.450. Ya, sama ya, nihil. Nah, di sini sudah nihil. Lalu saya simpan. Nah, dia muncul di sini ya, teman-teman. Saya coba cetak ya. Nah, ini adalah bukti potong 1721A2-nya. Bisa dilihat di sini. Ya. Nah, oke, langsung saya close saja. Ya, itu pembuktiannya lewat ISPT PPh pasal 21 DJP. Jadi dengan konsep penghitungan ini, teman-teman sudah tidak perlu khawatir lagi di akhir tahun itu terjadi kurang atau lebih bayar. Karena jika dengan menggunakan penghitungan normal ya tiap bulan, saya yakin di akhir tahun itu sudah pasti akan terjadi kurang atau lebih bayar jika penghasilannya itu fluktuatif ya, perubahannya setiap bulan gitu. Dan itu tidak akan menjadi suatu solusi. Tapi dengan penghitungan seperti ini, teman-teman akan menghasilkan nilai PPh pasal 21 di akhir tahun berstatus nihil. Nah, lalu bagaimana cara menginputnya ya di aplikasi Excel gaji dan PPh pasal 21 agar teman-teman semua bisa menghasilkan output berupa slip gaji, laporan rekap gaji bulanan sampai dengan tahunan, lalu laporan pajak hingga bukti potong PPh pasal 21-nya ya. Oke, bagaimana cara menginputnya di aplikasi Excel gaji dan PPh pasal 21? Saya buka dulu. Ini saya close dulu ya. Saya close. Ini saya minimize. Nah, ini adalah file simulasinya ya. Di sini ada app gaji dan PPh pasal 21. Saya open. Ya, kita tunggu sejenak ya. Oke, login form aplikasi gaji dan PPh 21 bendaharawan pemerintah versi RA 120 sudah muncul. Langsung saja ya saya inputkan username-nya, lalu password, terus saya login. Oke, di sini saya langsung ke menu utama. Ini adalah menu utama. Yang pertama saya cek adalah periode gaji. Di sini periode gajinya Januari ya, sudah ya. Januari semua. Lalu saya langsung ke menu kepegawaian. Saya masuk ke biodata pegawai, saya masukkan namanya Raden. Lalu nomor KTP misalkan ini ya. Lalu jenis kelaminnya male, lalu merit singlenya single ya. Alamatnya misalnya Jalan Haji Sarmili, lalu di sini kotanya Tangerang.
Selatan. Lalu teleponnya kemudian email ya, misalnya ya. Oke, lalu saya klik back, lalu saya masuk ke ADM kepegawaian. Nah, dia muncul di sini ya teman-teman. Tanggal joinnya misalkan 01 2020 misalkan itu. Jenis pegawainya adalah PNS. NIP-nya misalkan 19 3 misalkan aja ini sih gitu. Lalu NPWP-nya misalnya lalu PTKP TK0, jenjang pendidikannya misalnya S1 ya. Cara bayarnya transfer aja ya, transfer. Banknya Mandiri 128 ya. Selanjutnya saya klik back. Di sini ada status PNS ya, langsung masuk di status PNS. Bulan pengangkatannya misalnya 1998 misalnya itu ya. Golongannya 2D. Ini istri atau suami. Kalau misalkan dia sudah beristri atau suami, klik ya, nanti dia otomatis digajinya. Status preminya saya masukkan saja misalnya GP ya, barisan gaji pokok. Tunjangan di sini nggak perlu ya, karena saya contohnya tidak ada tunjangan. Oke, jabatannya saya pilih misalnya staf keuangan ya, dari divisi office misalnya gitu. Ya, ini kalau ada teman-teman punya file ya, dari punya data dari file aplikasi dari file Excel lainnya, nah teman-teman enak tinggal ditemplokin saja di sini, tinggal copy paste value ya. Misalnya ini ya, ini mau di copy misalnya paste value. Nah, mau di copy paste value itu bisa. Oke, next. Setelah itu udah nggak perlu ya, langsung ke menu utama. Setelah saya menyesuaikan data kepegawaian, langsung saja saya langsung ke menu gaji pegawai ya. Selanjutnya saya sesuaikan status fiskalnya. Di sini ya, ada awal masa perolehan, saya pilih Januari. Asumsi masa perolehannya saya pilih 01 sampai dengan 12 ya. Di sini karena setahun ya. Lalu status fiskalnya saya pilih normal, dan sini status keaktifan pegawainya saya pilih aktif. Kemudian saya klik back. Lalu saya ke gaji pegawai saja di sini. Nah, di sini sebenarnya gaji khusus untuk pegawai PNS itu sudah otomatis ya sebenarnya ya, walaupun dia dicampur dengan non PNS, nanti impor gaji PNS-nya itu akan otomatis menginput khusus yang PNS saja. Seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya sebenarnya. Nah, cuman karena di contoh tadi itu gajinya 6.500.000, maka saya pilih 6.500.000 sebagai contoh saja.
Oke, kemudian saya klik back dan saya langsung masuk ke ini aja, premi tenaga kerja. Nah, ini juga bisa diimpor ya sebenarnya, bisa diimpor sebenarnya ya kalau disesuaikan dengan tarifnya ya sebenarnya. Cuman karena sebagai contoh ini saya hapus ya. Saya hapus yang pertama saya masukkan itu JHT. JHT dibayar pemerintah itu 20.000. Lalu JHT dibayar pegawai 10.000 ya. Kemudian saya klik back dan saya masuk ke premi kesehatan ya, jaminan kesehatannya ini juga sebenarnya bisa diimpor ya gitu ya. Nah ini saya ini aja untuk Jamkes itu beban pemerintah ya yang dibayarkan oleh pemerintah itu 10.000. Beban pegawai tidak ada ya. Oke, langsung saya klik back. Nah, ini sudah selesai ya, saya menginputnya sudah selesai. Kemudian saya langsung posting saja teman-teman. Posting Januari. Nah, data Januari sudah diposting. Saya klik OK. Sekarang saya lihat dulu ini ya, laporan gajinya. Saya lihat di slip gaji. Ya, benar ya di sini. PPh pasal 21 atas gajinya 83725. Nah, ini sudah sesuai. Untuk ke bulan selanjutnya, saya langsung ini aja, saya ubah dulu. Ya, Februari. Terus bulan Maret, langsung saya ke menu gaji pegawai saja. Saya tidak perlu mengubah data gaji ya karena gajinya tetap itu sampai bulan Mei ya. Lalu saya posting saja langsung bulan Februari. Oke, begitu juga untuk bulan Maret. Langsung masuk ke menu gaji, langsung saya posting saja Maret. Nah, begitu seterusnya ya sampai dengan bulan Mei. Oke, untuk di masa Juni karena ada pembayaran gaji ke-13, maka saya masuk ke menu gaji pegawai. Di penghasilan tidak rutin, saya tambahkan gaji ke-13-nya. 6.500.000. Klik back. Lalu saya posting Juni. Oke. Lalu saya ke menu utama, saya ubah ke Juli. Nah, karena di bulan Juli sudah selesai ya, maka saya sesuaikan lagi gajinya. Gaji ke-13-nya saya hapus. Lalu saya posting Juli. Kemudian saya langsung tancap gas sampai dengan bulan Desember ya teman-teman.
Oke, selanjutnya saya masuk ke Desember. Ya. Akhir masa pajak ya. Ini saya ubah dulu tanggal pelaporannya 20 Januari tahun 2021. Lalu saya masuk ke menu gaji pegawai, saya langsung posting saja Desembernya. Oke, sudah selesai ya, saya membuat penghitungan dan pelaporan gaji dan PPh pasal 21 dengan menggunakan aplikasi Excel gaji dan PPh 21 bendaharawan pemerintah. Selesai ya penghitung PPh pasal 21 atas pembayaran gaji dan pembayaran gaji ke-13 dengan menggunakan aplikasi Excel gaji dan PPh pasal 21 bendahara pemerintah. Selanjutnya saya akan lihat reportnya ya. Report gaji pegawai. Saya klik report gaji pegawai. Lalu saya buka slip gaji. Nah, ini slip gajinya. Ya. Berapa PPh-nya untuk masa Desembernya? 110.829. Saya lihat dulu di sini ya. Untuk masa Desember 110.829. Sama ya, teman-teman. Ya. Oke, selanjutnya saya klik back. Saya lihat pembayaran gaji tunainya kosong, laporan pembayaran gaji tunainya ya. Karena tadi si Raden itu sistem pembayarannya adalah transfer, maka dia akan muncul di gaji transfer ini. Nah, lihat. Adalah pembayaran gaji transfernya. Rekapnya seperti ini ya. Nih. Selanjutnya saya klik back. Saya lihat rekap gaji bulanannya. Nah, ini adalah rekap gaji bulan Desember. Ya. Ini Raden bisa dilihat ya. Karena hanya satu orang ya, kalau misalkan banyak sih enak nih. Nah, dia masuk di sini jumlah keseluruhan golongan 2, 1 di sini. Nah, ini gajinya. Ya. Nah, di sini tinggal tanda tangan saja bendaharawan dan kepala dinasnya. Oke, saya klik back. Saya lihat report premi bulanannya. Nah, ini report premi bulanan ya untuk bulan Desember. Ya, di sini JHT, pemberi kerja dan pegawai. Lalu jaminan kesehatan. Di sini pemberi kerja 10.000 ya. Oke, langsung saya klik back di sini langsung ke rekap gaji tahunannya. Nah, ini selama setahun ya, teman-teman. Ini rekap gaji setahun. Nah, di sini sudah muncul tuh. Ya. Langsung saya klik back saja. Saya lihat report premi tahunan. Ini adalah report premi tahunannya. Oke, saya klik back. Saya langsung ke menu utama. Saya langsung ke laporan pajak saja. Saya lihat 1721 induk ya. Nah, ini dia. Jumlah penerima penghasilan 1, jumlah penghasilan brutonya 6.510. Jumlah pajak dipotong itu 110.829. Ya. Saya klik next page. Karena di sini akhir tahun saya X ya, saya silang 1 lembar. Ya, seperti itu. Tinggal tanda tangan saja. Saya klik back, kemudian saya back lagi. Saya lihat 1721 bulanannya. Nah, ini dia untuk bulan Desembernya ya, satu masa pajak. Ya, bisa dilihat di sini. Nah, saya klik back, lalu 1721 untuk 1 tahun pajaknya ini. Nah, ini 1 tahun pajaknya. Jumlah penghasilan brutonya 84.620.000 dan pajak dipotong 1.313.450.
Masa perolehannya 01 sampai 12. Oke, klik back. Saya langsung ke daftar to SSP ini ya. Sebenarnya daftar SSP ini kalau mau diinput dari sini bisa. Oke, cuman ini saya lewatkan aja ya. Nah, saya langsung ke bukti potong 1721A2 PNS karena ini PNS ya. Nah, ini dia. Atas nama Raden ya, sudah muncul di sini tuh. Nah, ini. Nah, dia sama ya dengan yang ada di aplikasi ISPT PPh pasal 21 DJP. Nah, ini tinggal dicetak saja ya teman-teman. Oke, seperti itu ya cara menghitung dan melaporkan PPh pasal 21 atas pembayaran gaji dan pembayaran gaji ke-13 dari mulai bulanan hingga di akhir tahun ya. Nah, dengan menggunakan konsep perhitungan seperti ini, saya yakin tidak akan terjadi pajak kurang atau lebih bayar. Nah, apalagi dengan menggunakan aplikasi Excel gaji dan PPh pasal 21 bendaharaan pemerintah ya. Jika memiliki file yang banyak sih tinggal di copy paste saja dan sangat membantu sekali. Baik teman-teman, bagi yang mau download file ini ya, file konsep penghitungan ini, download saja, linknya saya sertakan di deskripsi video ini. Dan bagi teman-teman bendaharawan pemerintah yang ingin memiliki aplikasi Excel gaji dan PPh 21 bendaharawan pemerintah ini, silakan hubungi saya di nomor yang ada di deskripsi video ini ya. Silakan telepon saya untuk diskusi ataupun WA saya atau SMS saya, pasti akan saya layani ya selama saya tidak sedang mengendarai kendaraan. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam media Excel dan aplikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.